Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kita sudah memasuki hari keempat nih, Ustaz ya. Iya. Ya, mumpung masih di awal-awal, rasanya penting buat kita untuk membahas tentang mengapa kita sesungguhnya kok harus berpuasa itu, supaya makin memberi motivasi, karena berpuasa itu juga harus ada ilmunya. Iya. Ya, mau dijelaskan, Ustaz? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai mengapa kita berpuasa, yang kalau ditelusuri sebelumnya, mengapa kita diciptakan? Kita diciptakan oleh Allah, dijadikan sebagai khalifah fil ardi dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Ibadah baik itu mahdhah yang sudah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah, maupun ibadah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu berupa kehidupan itu sendiri harus dijalani dengan niat ibadah. Apapun pekerjaan kita, tentu saja yang halal, ya, yang sesuai dengan tuntunan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, di antara ibadah yang juga menjadi rukun Islam dari 5 itu, yaitu adalah puasa. Puasa di sini adalah puasa Ramadan, dan juga ada ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya, seperti puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap tengah bulan Hijriah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, dan lain sebagainya, termasuk puasa Daud. Lalu mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Tentu karena Allah yang menciptakan manusia, Allah lah yang paling mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia itu. Allah memang menguji manusia dengan berbagai ujian, termasuk dalam hal ini adalah berpuasa. Kebanyakan manusia, pada umumnya manusia itu menyukai makan, menyukai minum, dan hal-hal yang lainnya. Untuk menguji sejauh mana manusia itu taat kepada Allah, sejauh mana manusia itu beriman kepadanya, maka mereka diperintahkan untuk pertama mengikuti Rasulullah, menjadi muslim, menjadi mukmin. Lalu setelah menjadi mukmin, menyatakan syahadah, Allah kemudian memerintahkan khusus kepada mereka-mereka yang beriman ini untuk melakukan hal-hal yang lebih spesial. Kalau seluruh manusia hanya diingatkan bahwa manusia telah diberi oleh Allah, telah datang kepada mereka berupa pelajaran, berupa penyembuhan, petunjuk, rahmat. Ini adalah Al-Quran. Jadi manusia diseru untuk beriman pada Al-Quran, seperti disebut dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan. Nah, itulah Al-Quran. Allah sendiri berfirman, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah Maha Pemurah, mengajarkan Al-Quran. Nah, dalam kaitan dengan ini, manusia semua diperintahkan untuk
menyembah Allah. Ya ayuhan nasu budu robbakum. Wahai manusia, semua manusia, sembahlah Tuhan. Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Namun tidak semua manusia itu mau mengikuti petunjuk Al-Quran, sehingga sebagian mereka menjadi kufur atau kafir, dan sebagiannya lagi mau mengikuti sehingga menjadi al-mu'minun. Nah, untuk orang-orang yang beriman inilah Allah memberikan ujian, ya, berupa ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu juga sudah diperintahkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah derajat paling tinggi. Oleh karena itu, pintu untuk meraih takwa itu antara lain dengan melaksanakan puasa. Di mana puasa ini seperti yang saya sampaikan di awal, manfaatnya untuk manusia, ya. Dari perspektif kedokteran atau kesehatan, ya, menurut ahli kesehatan, menurut para dokter, bahwa berpuasa itu sangat sehat sekali. Rasulullah juga pernah menyampaikan, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Meskipun kita dalam hal ini tidak berniat untuk mendapatkan kesehatan dan puasa, tapi niat kita adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengikuti dan meneladani Rasulullah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Banyak sekali dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan perintah untuk berpuasa. Maka kita sebagai orang yang beriman hanya berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Dan ternyata, ya, prakteknya mereka-mereka yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, itu merasakan secara lahiriah saja, secara jasmani, itu badannya lebih sehat, lebih enteng. Ya, tentu tidak hanya saya kan, semua, ya, rata-rata yang betul-betul berpuasa itu merasa lebih sehat. Mengapa demikian? Karena memang ketika orang berpuasa, maka organ-organ tubuh yang bekerja ketika masuknya makanan, minuman, itu menjadi beristirahat. Padahal yang namanya istirahat itu sangat penting. Tidak ada cerita orang bekerja tanpa istirahat, belajar tanpa istirahat. Semuanya itu mesti ada waktu untuk beristirahat. Dan istirahat yang luar biasa adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak seperti hari-hari yang lain di mana kita tidak makan atau tidak minum, mungkin kemudian terasa tidak nyaman tubuh kita, apa perut sakit, ya. Tetapi ketika kita niat berpuasa, ya, sebelum fajar di malam hari, tiba-tiba saja tubuh kita sudah mengikuti perintah, seolah-olah tidak masalah kamu itu tidak makan, tidak minum di siang hari. Padahal kalau dalam hari-hari di luar Ramadan, itu minum hanya misalnya 2-3 gelas sehari, itu terasa haus sekali. Sementara minum 2-3 gelas di malam hari ketika kita sahur, itu nggak ada dampak yang katakanlah membahayakan, ya, gitu. Sampai maghrib gitu, saya merasakan sendiri itu. Jadi memang secara kesehatan jasmani
itu luar biasa manfaat daripada puasa, sehingga tidak heran kalau banyak orang-orang yang tidak muslim ikut berpuasa gitu, karena mengetahui manfaatnya. Lalu yang kedua, tentu manfaat puasa yang sebenarnya adalah terkait dengan rohani, bukan dengan jasmani. Rohani kita inilah yang akan menjadikan kita ini bisa hidup di akhirat nanti, ya, tergantung bagaimana keadaan rohani kita. Kalau rohani kita sehat dengan taat pada Allah, menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan bahagia. Tapi kalau rohani kita penuh dengan noda-noda dosa, ya, di mana perintah-perintah Allah diabaikan, maka sebagaimana Allah telah menyatakan, mereka-mereka yang ingkar, yang kafir, atau yang tidak mentaati Allah akan menyesal di akhirat. Antara lain misalnya dalam surah An-Naba, orang kafir berkata, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaban, duhai sekiranya aku dahulu dijadikan tanah saja. Ini tidak usah dijadikan manusia. Karena apa? Karena mereka betul-betul menyesal, ya, menyesali masa lalunya selama di dunia, ya, diperintahkan untuk masuk Islam dengan kafah, tidak mau menolak, bahkan mengolok-olok Islam, ya, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Quran. Memang umat-umat terdahulu banyak yang dibinasakan atau diazab langsung, ya. Tetapi umat Muhammad memang ditunda azabnya. Sebagian diingatkan dengan azab-azab kecil agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi kenyataannya kehidupan materialisme, hedonisme, konsumerisme telah menutupi mata hati mereka, sehingga rohani mereka menjadi mati. Nah, itulah mengapa kita sebagai orang yang beriman ini betul-betul merasa gembira, bersyukur sekali bertemu dengan Ramadan. Ya, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diberikan kesehatan sehingga bisa melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya, bukan hanya 10 kali tapi bisa 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Terserah Allah. Terserah Allah, sehingga rugi sekali orang yang menjalani dan melalui bulan ini, ya, sampai keluar dari Ramadan bahkan tidak diampuni dosanya. Padahal Rasulullah telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, ketaatan, keikhlasan, dan selalu berharap pahala dengan banyak berbuat kebaikan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Sungguh kita sangat bahagia. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu menempatkan hati kita lapang, ya, tarhib. Marhaban itu artinya selamat datang, kami sangat senang, hati kami lapang menyambut segala aktivitas di bulan ini. Apakah itu sholat tarawihnya? Perhatikan, banyak sekali, ya, di masjid-masjid orang itu sampai berjubel-jubel sholat tarawih. Padahal di luar Ramadan itu berat. Sholat 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu dengan semangat luar biasa. Kemudian selebihnya adalah setelah tarawih banyak yang pada tadarus membaca Quran, yang itu tidak dilakukan di luar Ramadan. Subuhnya, ya, biasanya kan subuh itu paling sedikit berjamaahnya. Subuh tadi pagi misalnya itu penuh, ya, dan orang mendengarkan tausiah, pengajian, ya, bahkan sebelum berbuka juga ada pengajian. Saya beberapa hari ini mengisi pengajian berbuka itu hampir 1 jam lebih. Mereka sudah siap tuh, ya, tidak hanya setengah jam, 1/4 jam, tapi 1 jam, ya, bahkan lebih dari itu, ya, itu semangatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni
ya dosa-dosa bangsa kita yang memang selama ini banyak melakukan dosa-dosa ya, kita harus mengakui ya, abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi, gitu kan. Jadi ya, mengakui nikmat yang Allah berikan, tapi juga kita mengakui dosa-dosa. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh maghfirah ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah mengapa kita harus berpuasa, supaya kita meningkat. Ya, kelas kita itu bukan ya kelas ecek-ecek. Ya, orang beriman itu keren, kata Gus Bah. Orang beriman itu keren, dia mau bersujud ya. Nah, itulah peristiwa atau kegiatan yang dilakukan orang beriman, dia bersujud. Sementara orang-orang kaya raya yang terkenal itu ya tidak pernah sujud, pongah ya tidak keren. Dan mereka itu nanti akan menyesal di akhirat. Nah, adapun kita ini alhamdulillah wa syukurillah, betul-betul senang dengan perintah Allah, termasuk Ramadan. Padahal berpuasa itu kebanyakan orang tidak suka. Ya, mana ada orang nggak makan, nggak minum suka. Padahal sukanya makan dan minum, kuliner di mana-mana, tahu tempat-tempatnya di mana-mana, makanan-makanan bermacam-macam. Nah, itulah kesukaan manusia. Adapun kita lebih suka dengan apa yang Allah janjikan, yang Allah perintahkan, Allah janjikan. Di akhirat nanti disediakan khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu surga yang namanya Ar-Royan. Nah, di mana orang yang berpuasa ini? Aina shaimun. Mereka berdiri dan kemudian masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin semuanya ini puasanya diterima. Bukan hanya dapat lapar dan haus, tapi juga dapat pahala dan diampuni dosa-dosanya, sehingga keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, ya, tidak ada dosa. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sangat komprehensif apa yang Ustadz jelaskan tentang mengapa kita berpuasa, sehingga penjelasan yang begitu komprehensif kalau orang nggak mau berpuasa adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh. Orang yang perlu dikasihani. Kasihani ya. Orang yang miskin, kalau orang Arab itu bilang anta miskin, itu bukan karena dia tidak punya uang, hartanya bisa berlimpah-limpah, tapi tadi dia itu bodoh. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.